Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Mercu Suwarno. Untuk kesempatan kali ini di pagi hari ini di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, di hari yang kedua puasa bulan Ramadan. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan semoga puasa kita dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini ya, hari Minggu, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk tulan-tulan menuju ke wisata Dieng, teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, bahwa di wisata Dieng pada hari Minggu itu biasanya jalanan macet, bahkan kemacetan itu sudah terasa atau sudah dapat dirasakan dilihat dari Pasar Kejajar, teman-teman. Nah, saat ini saya sudah sampai di Pasar Kejajar dan akan menyusuri jalur menuju ke wisata Dieng. Apakah juga pada hari Minggu ini macet ataukah tidak, karena seperti biasanya menjadi pemandangan yang umum yang sudah biasa bagi warga masyarakat di dataran tinggi Dieng, mulai dari sini ya, dari Kejajar ini, Kadaksari dan seterusnya hingga sampai ke wisata Dieng, itu kemacetan sudah menjadi pemandangan umum, teman-teman. Nah, karena saat ini adalah waktu puasa ya, atau bulan suci Ramadan, maka keadaannya ini seperti ini nih, teman-teman, lengang ya, sepi. Ini saya sudah berada di Kadaksari. Kalau biasanya hari Minggu pada hari libur dan bukan hari puasa atau bukan bulan-bulan puasa seperti saat sekarang ini, di jalur ini biasanya sudah rapat kendaraan baik yang dari maupun menuju ke Dieng, teman-teman, karena penumpukan kendaraan jeep maupun juga bis, kendaraan pribadi, sepeda motor dan lain sebagainya. Dan jalur ini, teman-teman, ini bukan hanya jalur untuk wisatawan saja, akan tetapi jalur ini dilalui oleh semua kalangan, semua profesi. Jadi melalui jalur ini, entah itu yang buruh, kemudian pedagang, kemudian juga anak sekolah dan juga wisatawan tentunya. Namun karena hari Minggu tentunya tidak ada anak sekolah yang belajar ke sekolah ya, teman-teman. Nah, makanya pada hari ini terlihat begitu lengang, begitu sepi, begitu longgar jalan yang biasanya pada hari Minggu itu menjadi langganan macet. Kali ini seperti ini nih, teman-teman, suasananya sangat sepi sekali, bahkan jarang-jarang banget berpapasan dengan kendaraan lain. Nah, tentunya teman-teman bisa diperhatikan ya, teman-teman, apabila mau berwisata ke Dieng, silahkan pilih saja waktunya, teman-teman. Kalau ingin longgar, ingin bebas, tidak terjebak kemacetan, ya saat-saat puasa seperti ini nih, teman-teman, untuk bisa teman-teman berwisata ke Dieng agar longgar ya, tidak terjebak macet. Saya sarankan untuk memilih mengunjungi Dieng itu pada saat-saat seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, walaupun hari Minggu, tapi jalanan terlihat begitu sepi, begitu lengang ya, sunyi, nampak sunyi, teman-teman, tidak seperti biasanya. Nah, di sini saya pernah reviewkan untuk teman-teman, terjadi kemacetan di Dieng ini, teman-teman ya. Hampir tidak ada pergerakan kendaraan ketika macet di sini, karena di atas Dieng itu ada sebuah gardu pandang dan juga sebagai rest area, yang mana wisatawan biasanya itu istirahat di gardu pandang, karena dari sana kita bisa melihat pemandangan ke bawah itu luar biasa elok, luar biasa indah, sehingga para wisatawan memilih untuk berhenti sejenak di situ, sekedar istirahat dan kemudian untuk mengambil foto dari situ, karena memang penampakan pemandangannya ke bawah itu sangat luar biasa indah, sebelum nanti mereka melanjutkan perjalanan menuju ke objek wisata Dieng. Nah, semenjak dari gardu pandang ke atas itu banyak sekali wisata-wisata yang bisa dijumpai, teman-teman ya. Ada Batu Angkro, Watu Angkro, kemudian ada lagi
Sikapuk dan lain sebagainya, yang di situ juga terdapat penginapan-penginapan yang tentunya apabila teman-teman berkunjung ke Dieng bisa sekalian nginep di penginapan-penginapan yang sudah tersedia di sepanjang jalur ini teman-teman. Nah, pemandangan di kanan kiri kita pun ini cukup indah teman-teman ya, pegunungan-pegunungan Dieng, kemudian lahan-lahan pertanian yang ditanami kentang, karena profesi sebagian besar masyarakat di dataran tinggi adalah petani kentang, sehingga berlimpah sekali kentang-kentang yang ada di sekitar kita ini teman-teman, sekitar jalur yang kita lewati ini. Nah, saat ini kita sudah berada di Dieng ya, kita terus melaju ini teman-teman. Saya juga bisa memacu kendaraan agak lumayan cepat karena memang jalanan begitu sepi sehingga leluasa sekali untuk bisa nyalip dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang biasanya di sini itu terjadi penumpukan kendaraan. Nah, sebentar lagi kita akan segera sampai di Gardu Pandang Dieng teman-teman ya. Nah, ini tentunya teman-teman yang sering lewat di jalur ini sudah paham betul ya, bahwa ketika terjadi kemacetan khususnya pada hari libur Sabtu ataupun juga Minggu, di sini menumpuk kendaraan, bahkan kita kadang-kadang gagal ya untuk bisa terus melanjutkan perjalanan. Kadang kita memilih untuk putar balik. Nah, karena jalur ini tadi sudah saya katakan ya, bukan hanya untuk wisatawan, akan tetapi juga para pekerja bangunan yang mereka bekerja di Dieng itu kadang kalau hari Minggu mereka terjebak macet di sini sehingga tidak jadi berangkat bekerja dan mereka memilih untuk putar balik atau pulang teman-teman, karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini di sini biasa terjadi kemacetan. Nah, sumber kemacetan kadang ada di sini karena di Gardu Pandang Dieng ini ada kendaraan yang keluar masuk bergantian, sehingga tentunya menjadikan laju kendaraan yang dari bawah dari atas itu harus tersendat. Kita langsung saja teruskan perjalanan ya teman-teman. Setelah kita melewati Gardu Pandang Dieng, kita akan segera melewati jalur 15%. Ini adalah jalur yang cukup menantang juga teman-teman. Terkadang di sini ada kendaraan muatan berat khususnya yang tidak kuat nanjak kemudian mundur, yang kadang menjadikan satu peristiwa kecelakaan ya. Sudah sering kita dengar peristiwa kecelakaan di sini akibat gagal nanjak muatan berat yang kadang menimbulkan korban juga. Nah, perlu hati-hati teman-teman ketika di sini, jangan sampai kita berkendara di belakang muatan berat itu harus jaga jarak, sebaiknya jaga jarak agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini suasana di 15% seperti ini nih teman-teman, sepi kan teman-teman ya, dibandingkan dengan hari-hari biasa ketika bukan bulan Ramadan. Ini di sini apalagi kalau hari Minggu itu biasanya sangat ramai sekali, sangat padat sekali kendaraan. Namun karena ini walaupun hari Minggu, tapi karena ini bulan puasa, mungkin enggan para wisatawan untuk datang ke sini ya. Nah, padahal ini jalannya longgar sekali. Nah, ini ada 1-2 saja ini jeep yang membawa rombongan wisatawan entah dari mana. Nah, mungkin memang ini menjadi salah satu pilihan ya untuk bisa berkunjung ke Dieng pada saat-saat seperti ini. Nah, ini sudah sampai saya di Watu Angkruk dan juga Batu Angkruk, yang mana di sini juga biasanya terjadi kemacetan karena keluar masuk kendaraan para wisatawan yang menikmati pemandangan dari Watu Angkruk dan juga Batu Angkruk. Nah, jadi perjalanan saya ini lancar banget teman-teman ya, tidak berhenti, tidak sempat berhenti karena kemacetan, karena memang jalannya sepi, longgar juga, dan hanya beberapa kendaraan saja berpapasan ya, tidak seperti pada saat-saat libur
hari Minggu dan juga hari Sabtu di luar bulan Ramadan yang memang sangat-sangat ramai sekali. Namun seperti teman-teman lihat sendiri ya, ini pun saya mengikuti sebuah jeep yang membawa wisatawan. Biasanya jeep itu kalau membawa wisatawan mereka seperti konvoi teman-teman ya, saking banyaknya jeep yang membawa wisatawan karena membludaknya wisatawan. Namun pada hari Minggu ini terlihat begitu sepi, kendaraan jeep pun 1-2 saja yang jalan membawa wisatawan. Nah, ini desa Wadas Putih kalau tidak salah teman-teman. Ini saya sudah memasuki desa Wadas Putih dan kita terus melaju hingga nanti kita akan sampai ke objek wisata dataran tinggi Dieng di pertigaan 0 km ya di Dieng, di depan sana teman-teman. Nanti ya masih agak lumayan jauh ini untuk kita bisa sampai ke dataran tinggi Dieng ya, walaupun ini sudah masuk pula di dataran tinggi Dieng ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di Desa Parikesit, dan setelah Desa Parikesit ini kita akan berjumpa dengan Desa Patak Banteng teman-teman ya. Nah, di depan kita nanti itu ada sebuah jalan yang rata, yang dimana di situ banyak sekali rest area. Kita lihat seperti apa suasana di sana. Biasanya di sana juga sangat ramai sekali ya teman-teman ketika hari libur. Nah, saat sekarang ini coba kita lihat, ini sudah sampai. Nah, ini teman-teman, bisa teman-teman saksikan di tempat ini biasanya banyak sekali kendaraan roda 2, roda 4 terparkir untuk para wisatawan yang istirahat ngopi dan lain sebagainya. Ini di sini biasanya banyak sekali wisatawan yang nongkrong di sini, istirahat di sini. Akan tetapi saat ini kondisinya sepi seperti itu. Jadi memang hari Minggu tanggal 2 Maret ini teman-teman sangat lengang sekali. Hampir tidak ada wisatawan yang datang ke sini ya teman-teman, ke dataran tinggi Dieng. Mungkin karena faktor bulan puasa yang menyebabkan para wisatawan mungkin untuk saat ini enggan datang ke Dieng ya, karena faktor puasa tersebut. Mungkin nanti pada saat Lebaran akan kembali membludak. Saya yakin teman-teman akan kembali membludak para wisatawan yang datang ke wisata Dieng ini. Nah, ini Banteng teman-teman, Patak Banteng. Saya sudah sampai di Patak Banteng, di mana ini menjadi tempat parkir ya, lapangan Patak Banteng. Pendakian Gunung Perahu biasanya itu bisa via Patak Banteng teman-teman. Nah, di Patak Banteng pun yang biasanya ramai saat ini begitu sepi, begitu lengang. Saya pun juga ini berkendara jarang-jarang banget berpapasan dengan kendaraan lain. Ini teman-teman ya, bukti kalau hari ini memang cukup sepi. Namun cuaca alhamdulillah ini cerah banget tuh, langit biru. Jadi pemandangan pun juga bisa kita saksikan dengan begitu indahnya, nampak gunung-gunung di dataran tinggi Dieng, bukit-bukit yang menghijau, yang penuh dengan tanaman kentang. Ada yang lagi panen, ada yang lagi nanam, ada yang sedang persiapan lahan untuk ditanami kentang dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman ya. Sesaat lagi kita akan sampai di sebuah desa, Gapura, Desa Kali Lembu teman-teman ya. Nah, untuk lewat sini pun juga teman-teman perlu hati-hati ya, karena di kanan kiri kadang kita menemukan sebuah tebing tanah yang tentunya itu sangat rawan longsor. Dan tentunya teman-teman juga pernah ya melihat longsoran di pinggir-pinggir jalan, di jalur, sepanjang jalur menuju ke wisata Dieng. Jadi teman-teman untuk ekstra hati-hati, apalagi ketika cuaca hujan yang melintas di sini, itu lebih baik waspada agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah
Desa Kalilembu teman-teman ya, yang sudah kita lewati. Nah, kita tidak masuk ke desanya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada tebing-tebing yang lumayan tinggi teman-teman ya, hati-hati di sini karena sewaktu-waktu longsor ketika musim hujan apalagi ya. Tapi kalau musim seperti ini ya, cuaca cerah ya, kita tidak terlalu khawatir lah, namun tetap waspada, jangan sampai kita tertimpa musibah di sini. Nah, setelah kita melewati Kalilembu, itu adalah desa terakhir sebelum kita sampai ke objek wisata dataran tinggi Dieng teman-teman. Jalanan yang berkelok-kelok menambah suasana indah, sedap dipandang mata itu teman-teman. Cuaca yang begitu cerah, yang sehingga pemandangan begitu jelas, terlihat indah di depan kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke Dieng, dan di depan kita itu juga ada sebuah tempat istirahat, yaitu di Tuk Bima Lukar teman-teman ya. Di situ kita bisa istirahat, bisa ngopi, bisa jajan dan lain sebagainya, bisa swafoto juga di situ untuk mengabadikan momen kunjungan Anda ke dataran tinggi Dieng. Nah, itu ada papan nama Tuk Bima Lukar teman-teman, sebuah tuk yang jernih yang konon itu bisa menambah awet muda. Percaya atau tidak terserah teman-teman. Nah, kita akan segera sampai nih teman-teman di Dieng. Nah, ini Dieng Wetan teman-teman, karena Dieng itu ada dua, Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Kalau Dieng Wetan itu masih ikut Kabupaten Wonosobo, tapi kalau Dieng Kulon itu sudah masuk Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini saya sudah sampai di Dieng Wetan. Kita saksikan teman-teman, kita lihat, dan teman-teman pun bisa melihat suasana di Dieng pun juga begitu sepi. Jarang sekali wisatawan yang ada, yang biasanya mereka itu ada yang sedang jalan kaki, sedang nongkrong di warung, dan juga mobil ataupun kendaraan roda 2, roda 4 banyak terparkir di pinggir-pinggir jalan. Namun suasana kali ini di hari Minggu, hari kedua puasa bulan Ramadan di tahun 2025 ini begitu nampak sepi sekali. Ini di Dieng Kulon teman-teman ya. Setelah tadi kita melewati Dieng Wetan, Dieng Kulon pun juga sepi. Nah, sementara di Dieng Kulon di depan sana itu nanti kita juga akan berjumpa dengan sebuah pertigaan, yang mana di pertigaan tersebut juga sering kali banyak para wisatawan yang berfoto-foto di sana, nongkrong di sana untuk menikmati secangkir kopi dan jajanan lainnya, jajanan khas dari dataran tinggi Dieng, sehingga di situ terjadi penumpukan kendaraan dan juga penumpukan para wisatawan. Di depan tentunya teman-teman yang pernah datang ke sini juga pernah ya sekedar berhenti di depan saya itu ya teman-teman untuk berfoto-foto. Nah, di sini ini teman-teman, Dieng Banjarnegara. Kita lewat saja karena di sini pun juga suasananya sangat-sangat sepi sekali, tidak seperti hari Minggu pada umumnya teman-teman. Nah, itu teman-teman ya perjalanan saya dari Kejajar sampai ke objek wisata Dieng untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang barangkali ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, menjadi sebuah pilihan untuk teman-teman semuanya. Kapan sih lebih baik saya datangnya ke objek wisata Dieng agar tidak terjebak kemacetan? Ya, di saat-saat seperti inilah teman-teman harusnya teman-teman datang. Namun bagi teman-teman yang ingin datang ke Dieng sambil menikmati suasana macet di jalur menuju wisata Dieng, ya silahkan datangnya pada hari-hari libur di luar bulan Ramadan, yang pastinya itu akan sangat ramai sekali teman-teman. Hari Sabtu, hari Minggu, dan tanggal merah lainnya itu biasanya di jalur wisata
Dieng itu sangat ramai sekali. Silahkan tinggal pilih teman-teman, mau yang ramai ataupun mau yang sepi. Demikian teman-teman, terima kasih ya sudah menemani perjalanan saya. Dan begini informasi saya pada hari ini di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di hari kedua puasa bulan Ramadan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Tetap di channel Mercusuarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.